warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan membuat video reaction atas debat calon presiden kita beserta wakilnya. Ya, debat Capres tahun 2024 ya. Yaitu pada debat ketiga. Jadi langsung saja kita Reaction videonya ya. kita lihat. Tema apa yang diambil oleh Ibu? Ya, di sini pemilihan Kita lihat bersama-sama. selanjutnya. Mengambil pertanyaan tema di dalam fishbowl. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Kita lihat paslon urut 2 ya, paslon kita membahas. Silakan Profesor. Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional. C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, Baik, silakan terima kasih. Anissa. Masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasa Sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilakan. Jadi harus memperdalam Pak Prabowo di sini harus mementingkan ekonomi dan geopolitik. Menurut beliau ya boleh, tapi kita harus mementingkan ekonomi kita juga. Yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan Luar biasa sekali ya Pak kita ini. Kita terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita. Karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin. Jawabannya luar biasa ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin Yang kita lihat tadi di sini tuh Pak Prabowo ini mau bagaimana nih caranya biar keuangan kita tuh bisa dikelola, dikelola dengan baik. Tapi kita harus lebih mementingkan juga bagaimana caranya negara kita ini berkembang, tapi keuangan kita ini masih terkelola, nggak hancur gitu ya, masih bisa berkembang lah gitu. Jadi coba kita lihat lagi lanjut ya. Teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola
SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi Baswedan untuk menanggapi. Kalian juga paslon nomor 3 ini bagaimana? Kalau dia tuh menurut saya tuh dia mementingkan rakyat-rakyat kecil gitu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Lebih memikirkan kondisi rakyat kecil. Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari 2 capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh. Pendapat Anda tentang bagaimana? Tentang paslon nomor 1 kita ini pendapat Anda gimana? Atau ada yang kalian apa itu? Tidak ada. Bingung. Aduh, ini perdebatannya sangat seru ya. Anies sangat pikiran kritis. Ya, Bapak Anies sangat ya hebat ya beliau. Sulit untuk dikontrol. Kami berikan kesempatan kepada Habis. Baik, harap tenang dulu. Kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya. Sudah ada 2 subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan. Baik. Untuk melengkapinya, saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke. Keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Oke. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Dari capres nomor 3, tanggapannya juga sangat bagus. Bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih,
maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Paslon nomor 2 ini akan memberikan apresiasi gitu kepada TNI dan Polri. Agar mungkin tujuan beliau agar TNI dan Polri ya. Polri kita tuh bisa lebih ditingkatkan lagi karena mengingat apresiasi yang dikasih oleh paslon nomor 2 ini sangat luar biasa ya. Jadi lanjut kita lihat lagi. Jadi sangat mengapresiasi jasa-jasa yang telah diberikan. Dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1, rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena mereka. Jadi kita lihat tadi tuh debat yang sangat ketiga capres. Kita ini sangat luar biasa ya. Ketiga calon presiden ini kita anggap sangat berkualitas ya. Kayak Pembawaan mereka semua ya, sangat. Saya sih excited ya dengan debat capres kita ini. Debat capres kita ya, capres. Oh ya, capres ya. Capres. Jadi nanti kita bakal saksikan lanjutannya. Ya, saksikan lanjutannya lagi. Oke. Jadi dirasa sekian dulu ya. Ya mungkin video reaction kita ini Sekian sampai dulu di ya. sini dulu. Baik, sekian video reaction dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Mari Gusti. Sama. Kami di sini akan melihat video perdebatan antara para cawapres berserta wakilnya begitu. Oh, ini Yasin cawapres. Dari hulu Mbak. Ulangi. Bagi cuma kemana gue? Soalnya jadi punya. Ulangi. Baik, itulah tadi video reaction. Ada. Ini lesu. Buat ada berita. Bisa kita jauh. Sana.